Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anggun Sapna Clarista dari mahasiswa semester 6 S1 Keperawatan Stikes Logorejo, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi untuk teman-teman mengenai pencegahan ISPA. Nah, tema yang akan saya ambil yaitu gerakan One Day Open Window untuk mencegah ISPA pada anak-anak dan balita. Sebelum saya masuk ke edukasi yang akan saya berikan untuk teman-teman sekalian, khususnya para orang tua, mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih itu ISPA? Jadi ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan akut. Penyakit ISPA merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian dunia. Pada tahun 2015, WHO melaporkan hampir 6 juta anak balita meninggal dunia. 16% diantaranya diakibatkan oleh pneumonia yang merupakan salah satu manifestasi dari ISPA. Penyakit ISPA sering terjadi pada anak-anak, episode penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia. ISPA banyak terjadi pada balita, anak usia sekolah hingga lansia. Mengapa sih anak-anak, balita, bayi rentan terkena ISPA? Jadi sistem imunitas pada anak-anak atau balita ini masih lemah teman-teman dan juga belum sempurna sehingga menyebabkan balita sangat rentan terkena penyakit ISPA. ISPA jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Komplikasi yang dapat ditimbulkan yaitu infeksi pada paru-paru, infeksi pada selaput otak, penurunan kesadaran, gagal nafas hingga menimbulkan kematian. ISPA termasuk airborne disease yang penularan penyakitnya melalui udara. Infeksi saluran pernafasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan panas, disertai salah satu atau lebih gejala seperti tenggorokan sakit, sulit menelan, pilek, batuk kering, atau batuk berdahak. Infeksi saluran pernafasan akut pada balita disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kondisi lingkungan rumah dan juga faktor dari balita itu sendiri, seperti status gizi, pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir rendah, dan juga umur bayi. Untuk kondisi lingkungan rumah yang dapat mempengaruhi kualitas udara dalam rumah dapat memicu terjadinya ISPA. Di antaranya nih, environmental tobacco smoke atau pajanan asap rokok di dalam rumah. Pajanan asap rokok dalam rumah merupakan faktor utama pencemaran udara dalam ruangan yang menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, khususnya pada kelompok rentan seperti balita atau anak-anak. Nah, maka dari itu teman-teman, pentingnya kita melakukan gerakan One Day Open Window guna mengajarkan kita akan pentingnya membuka jendela rumah, memberikan ventilasi di dalam rumah. Ventilasi mempunyai fungsi sebagai sarana sirkulasi udara segar masuk ke dalam rumah dan udara kotor keluar rumah dengan tujuan menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. Selain itu, pentingnya ventilasi untuk kesehatan yaitu mensuplai udara bersih, yaitu udara yang mengandung kadar oksigen yang optimum bagi pernafasan, membebaskan udara ruangan dari bau-bauan, asap ataupun debu dan zat-zat pencemar lain dengan cara pengeceran udara. Jika kita tidak dibiasakan untuk membuka jendela ataupun perilaku membuka lubang ventilasi, maka sirkulasi udara dalam rumah tersebut jadi kurang baik teman-teman, sehingga menyebabkan kelembapan udara dalam ruangan itu meningkat. Hal ini membuat bakteri dan mikroorganisme lebih mudah berkembang. Rumah yang tidak memiliki ventilasi yang luas akan menyebabkan suplai udara segar dalam rumah menjadi sangat sedikit. Kecukupan udara segar sangat dibutuhkan bagi kehidupan keluarga di dalam rumah. Karena ketidakcukupan udara segar dalam rumah akan berpengaruh terhadap fisiologis pernafasan bagi anggota keluarga di dalam rumah, terutama pada bayi dan anak atau balita. Sehingga anak-anak ataupun balita rentan terkena infeksi saluran pernafasan akut. Nah, saya tekankan lagi pentingnya keluarga, khususnya orang tua, untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Setiap kamar, setiap sudut ruangan memiliki ventilasi, dan juga membuka jendela di setiap pagi hari. Karena udara pagi sangat baik untuk pernafasan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian mengenai edukasi yang saya berikan, yaitu pentingnya kita untuk mencegah ISPA pada kelompok rentan anak-anak atau balita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya Anggun Sapna Clarista pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.